Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Protulain sebagai host dalam podcast Ilmu Mantik untuk memenuhi tugas UTS. Di sini kita akan membahas tentang ilmu logika. Bagaimana sih itu logika di kehidupan sehari-hari? Kita udah mendatangkan nih dua narasumber dari mahasiswa dan mahasiswi UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Berhubung narasumbernya udah datang nih, langsung saja nih kita sapa-sapa mereka ya. Halo Mas Kova, halo Mbak Rosa. Halo. Gimana nih kabar kalian? Alhamdulillah baik. Kalau boleh tahu nih, kalian itu semester berapa sih? Semester 1. Widih, baru maba ya kemarin? Iya, baru kemarin. Jurusan apa nih kalian? Jurusan PAI. Pendidikan Agama Islam. Oh, FTIK ya? Iya, FTIK. Kalau PAI itu membahas apa sih? Masa apa yang dipelajari di jurusan PAI itu? Banyak ya? Banyak matkul yang kita pelajari. Oh, tapi ada pelajaran ilmu mantik nggak? Ada. Oh, berarti kalian tahu ya? Mantik itu gambaran dari logika. Terus menurut kalian logika itu gimana sih? Kok aku belum tahu? Logika itu ya, alat penting untuk kita berpikir dalam kehidupan sehari-hari dan juga bisa untuk menyelesaikan masalah dengan tepat. Oh, jadi seperti itu ya. Terus nih, kalian pernah nggak sih mengalami situasi kayak kalian itu harus berpikir logis daripada kalian harus mengikuti emosi kalian? Mesti punya pengalaman seperti itu nggak sih? Boleh ceritakan sedikit-sedikit nggak sih pengalaman kalian? Ya. Jadi saya itu pernah sih mengalami situasi seperti itu. Nah, dulu waktu saya SMA itu dalam suatu organisasi, karena saya sudah kelas 12, nah jadi saya itu harus membimbing adik-adik kelasnya. Tetapi adik-adik kelas tersebut itu dibimbing itu agak sedikit sulit. Ditambah lagi teman seangkatan saya itu susah diajak untuk membimbing, tidak mau membantu. Nah, jadi mau nggak mau saya itu harus berpikir sendiri daripada emosi. Kalau Mbak Rosa nih gimana? Ada pengalaman seperti Mas Kova nggak sih? Iya, tentunya ada. Kurang lebih sama ya. Apalagi kita sebagai ketua ya, dituntut harus serba bisa. Apalagi dengan anggota kita yang tidak membantu dengan baik, tidak merespon dengan baik. Jadi kita harus berpikir secara logis, sedangkan kita juga mempunyai rasa emosi ya Mas ya? Iya, emosi. Terus kalau seperti itu nih, kan ada masalah seperti itu, kalian itu cara menemukan solusinya itu gimana? Ya, berarti setelah kegiatan tersebut ya, kita untuk mengumpulkan semua pengurus dan membahasnya atau mengevaluasi. Jadi kurang lebih seperti itu. Oh, berarti setelah kegiatan selesai mengumpulkan semua anggota pengurus nih, dievaluasi terus agar menghasilkan kesepakatan agar kedepannya lebih baik ya di organisasi tersebut. Menurut Mas Kova itu, seberapa penting sih kemampuan berpikir logis dalam dunia pendidikan, apalagi kita sebagai mahasiswa? Tentunya berpikir logis itu sangatlah penting dalam dunia pendidikan. Nah, karena berpikir logis itu sangatlah membantu, apalagi kita seorang mahasiswa dapat membantu siswa maupun mahasiswa untuk penyelesaian suatu permasalahan. Dengan berpikir logis juga membantu kita untuk membangun konsep untuk memahami suatu materi yang ada di perkuliahan maupun di sekolahan. Nah, mungkin itu menurut saya. Oke, berarti penting ya berpikir logis dalam dunia pendidikan, apalagi kita sebagai mahasiswa nih. Nih kan kalian juga mahasiswa nih, gimana sih cara kalian membedakan antara argumen yang logis dan emosional dalam sebuah diskusi atau perdebatan? Sedangkan kalau kuliah kan identik dengan diskusi, organisasi yang menimbulkan berbagai perdebatan lah atau dalam forum diskusi lah. Pendapat kalian tentang antara argumen logis sama emosional itu gimana ya?
Ya, contohnya itu penggunaan bahasa. Argumen logis itu menggunakan bahasa yang objektif dan profesional sehingga bisa menggunakan istilah yang tepat. Sedangkan argumen emosional itu cenderung ke menggunakan bahasa yang bersifat provokatif atau dramatis. Nah, selain itu, cara membedakan berpikir logis dengan emosional. Nah, dengan menggunakan jenis bukti yang digunakan. Yang argumen logis menggunakan data, fakta, yang bukti empiris. Nah, selain itu untuk membedakannya, yaitu dengan menggunakan jenis bukti yang digunakan. Argumen logis menggunakan data, fakta, dan bukti empiris untuk mendukung klaim, sedangkan argumen emosional mengandalkan anekdot, perasaan atau opini pribadi tanpa dukungan bukti yang kuat. Nah, mungkin seperti itu. Oke guys, dari semua pertanyaan yang kita tanyakan kepada Mbak Rosa dan Mas Kova itu dapat disimpulkan bahwa logika itu memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari, interaksi sosial, dan pengambilan keputusan. Banyak orang yang percaya bahwa berpikir logis dapat dipelajari dan dikembangkan, yang membuka jalan diskusi dalam bidang pendidikan, khususnya kita sebagai mahasiswa nih. Pengaruh teknologi, terutama media sosial, juga dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi cara orang berkomunikasi dengan menggunakan logika. Penerapan logika dalam menyelesaikan konflik dalam hubungan pribadi menunjukkan relevansi logika dalam aspek kehidupan emosional dan interpersonal. Selain itu, secara keseluruhan, logika bukan hanya alat berpikir, tetapi juga kunci untuk meningkatkan kualitas komunitas. Nih guys, jangan lupa nih ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita yang cantik dan ganteng. Kita ucapkan terima kasih dulu kepada Mbak Rosa dan Mas Kova. Terima kasih ya, kakak-kakak yang ganteng dan cantik. Terima kasih. Mungkin lain waktu kita dapat bertemu ya. Oke, cukup sekian podcast hari ini. Jangan lupa kalau mau tanya taruh di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.